kami semua berkumpul di tengah-tengah-Mu ya Bapa. Bapa, hari ini kami akan memulai ibadah kami, berikan kami ketentraman dan damai agar kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Bapa, berikan juga buat adik-adik yang di rumah akan fokus dan mengikuti setiap ibadah ini. Bapa, berikan kami juga pengertian saat kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Inang Diakones. Bapa, hanya kepadamu kami meminta dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Wah, pada semangat ya di rumah. Udah lama nih kita tidak berjumpa. Adik-adik di rumah pada sehat kan? Baiklah, hari ini tanggal 9 Agustus 2020 kita memasuki minggu ke-9 setelah Trinitatis adik-adik. Ada yang tahu nggak ayat Alkitab kita untuk firman hari ini apa? Itu terdapat di Yohanes 8 ayat 12 dengan judul Yesus adalah terang dunia. Adik-adik, ayat bulanan kita udah hafal kan ya? Ini udah minggu kedua loh. Terdapat di mana ayat bulanan kita? Apa? Kakak tidak dengar? Mazmur? Tidak, salah. Itu terdapat di Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Ayo sama-sama kita belajar ya adik-adik. 1, 2, 3 ya. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Adik-adik, kita hafal lagi ya di rumah sama-sama ya. Kakak yakin kalian bisa. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri warta ini, kita harus sama-sama belajar. Belajar seperti biasanya itu belajar bahasa Batak. Karena hari ini adalah Yesus adalah terang dunia, ada 5 kosakata bahasa Batak yang harus kita pelajari. Yang pertama, takut, yaitu mabia. Yang kedua, posea, yaitu percaya. Yang ketiga, rasul, yaitu apostel. Yang keempat adik-adik, terang, yaitu torang. Yang kelima, marlas miroha atau sukacita. Ayo adik-adik, hafal di rumah ya. Apa tadi apostel adik-adik? Apa bahasa Indonesianya? Ya betul, rasul. Kalian bisa menghafalnya. Hari ini adik-adik yang menjadi petugasnya adalah ada kakak dengan Kak Christine dan ada pembawa acaranya Kak Santi. Dan jangan lupa yang kita tunggu-tunggu, pembawa ceritanya adalah Inang Diakones Borseombi. Baiklah adik-adik, kakak ada sebuah kejutan loh. Minggu ini ada yang berbeda, yaitu setelah video ini berakhir, kita ada kuis. Kuisnya akan ditampilkan di akhir video ya adik-adik. Kakak yakin kalian bisa mengerjakan kuisnya. Ayo buru-buru, lalu kirimkan ke guru-guru sekolah minggunya. Siapa tahu benar dapat nilai A+. Baik adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita angkat pujian kita dari lagu Dalam Nama Yesus. Ayo semuanya bernyanyi ya. Dalam nama Yesus ada kemenangan.
hari Minggu, adik-adik sekolah minggu, jumpa lagi kita di dalam ibadah online pada hari Minggu ini. Mari kita selalu mempersiapkan hati di dalam kita bersekutu, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, Alkitabnya sudah ada di situ. Nanti dibuka ya, di saat kita nanti membaca firman Tuhan yang menjadi bahan cerita buat kita pada hari Minggu ini. Mari kita berdoa. Bukalah hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami di dalam Roh Kudus-Mu agar kami dapat menerima firman-Mu untuk menjadi pedoman kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk sekolah minggu pada minggu ini, yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Adik-adik, dalam tema kita pada minggu ini mengatakan Yesus adalah terang dunia. Minggu yang lalu ceritanya mengajak kita supaya menjadi anak-anak terang. Tentu menjadi anak-anak terang adalah karena diterangi oleh firman Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Pernahkah adik-adik berada dalam kegelapan atau dalam ruangan yang gelap? Apa yang terjadi? Bisa kita takut, ketakutan. Bisa menangis, mencari-cari mamanya. Karena ruangan itu gelap. Kita bayangkan dalam ketakutan kita itu ada hantu di sana. Ada hal yang menakutkan di sana. Yang pasti setiap orang, setiap anak tidak suka dengan kegelapan. Tidak suka dengan kegelapan. Kalau lampu mati, kita akan mencari apa? Yang pertama, mamanya yang dicari, bapaknya yang dicari. Baru mencari lilin atau HP ada senternya. Karena kita tidak suka dengan kegelapan. Tidak suka. Kita selalu mencari yang terang. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menjadi terang bagi dunia ini. Kenapa? Dunia ini kenapa? Dunia ini sudah penuh dengan kegelapan. Bukan dalam
arti lampu yang mati, bukan dalam arti matahari tidak ada, bulan tidak ada, bintang tidak ada untuk menerangi, bukan. Tetapi kehidupan dunia ini sudah gelap karena dosa pelanggaran manusia. Dunia ini sudah gelap. Tidak ada lagi yang bisa berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Karena itu perlu ada penerang, yaitu Tuhan sendiri. Dialah terang dunia. Untuk menerangi manusia itu yang sudah hidup dalam kegelapan. Untuk membawa manusia itu dari kehidupannya seperti cerita yang kemarin, yang hari Minggu yang lalu. Hidup dalam kegelapan, hidup dalam dusta, hidup dalam bohong, hidup dalam perlakuan yang tidak baik. Tapi Tuhan itu sayang kepada manusia, sayang kepada semua ciptaannya. Makanya Allah Bapa di surga menyuruh anaknya Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dari dosa dan kematian itu. Yesus, anak Allah, datang ke dunia ini memberikan penerangan, memberikan kehidupan, supaya mereka jangan hidup lagi di dalam kegelapan. Nah, terang itu bukan hanya pada masa Tuhan Yesus, bukan hanya masa pada rasul-rasul atau murid-muridnya, tetapi terang itu harus sampai ke ujung dunia. Karena Yesus mengatakan, pergilah, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Beritakanlah Injil kepada ujung dunia, katanya. Berarti terang itu harus disampaikan, harus diberitakan, yaitu Injil Tuhan. Bangsa Batak dulunya hidup dalam kegelapan. Hidup dalam kegelapan. Di mana nenek moyang kita dulu hidup di dalam menyembah Baal, menyembah pepohonan yang besar, menyembah sungai, menyembah roh-roh nenek moyang kita yang sudah meninggal, bahkan memberikan makan lagi yang sudah meninggal. Itu adalah hidup dalam kegelapan. Nenek moyang kita masih sering dulu melakukan yang Tuhan tidak kehendaki. Maka Tuhan menyuruh hambanya, rasulnya, yaitu para misionaris. Termasuk itu Johansen, termasuk itu Munson dan Liman yang mati terbunuh di Lubuk Pining, dan juga Johannes, dan juga Nomensen. Maka melalui pemberitaan Injil yang dibawakan oleh Nomensen ke Tanah Batak, maka terang Injil yang dari Tuhan itu menerangi kehidupan orang Batak. Yang dulunya mereka menyembah roh-roh yang meninggal, mereka berbalik menerima Yesus menjadi juru selamat. Yang dulunya mereka membawa sesajen kepada pepohonan, pohon-pohon
yang dianggap di situ adalah ada yang mau memberikan kehidupan kepada mereka. Tapi No Mensen memberitakan Injil bahwa tidak ada kekuatan di sana. Benda-benda keramat itu tidak hidup dan tidak bisa memberikan keselamatan kepada manusia. No Mensen memberitakan berita Injil kepada bangsa Batak, sehingga bangsa Batak menjadi yang merdeka, dimerdekakan oleh terang Injil yang dibawa oleh para misionaris. Karena itu ada satu lagu di dalam buku Ende Sekolah Minggu. Ini nanti menjadi satu lagu yang mengingatkan kita bagaimana datangnya Injil ke Tanah Batak. Bagaimana datangnya berita keselamatan ke Tanah Batak. Tidak gampang loh anak-anak. No Mensen menderita. No Mensen diracuni. No Mensen dikejar-kejar. No Mensen tidak bisa tidur di rumah. Menderita. Tetapi dengan semangat daripada No Mensen, dengan kekuatan Roh Kudus yang hidup di dalam diri No Mensen. No Mensen tidak takut, No Mensen tidak mundur, tetapi dia meninggalkan kampungnya, meninggalkan keluarganya, datang ke Tapanuli, datang ke Tanah Batak, supaya bangsa Batak diselamatkan. Mari kita nyanyikan dulu satu lagu, yaitu tentang misionaris, yaitu pemberita Injil yang datang ke Tanah Batak. Ya, kita nyanyikan bersamanya, diikuti. Ada teksnya, nanti diikuti ya. Ayo. Apa kau tahu, misionaris? Apa kau kenal misionaris? Misionaris adalah pembawa kabar sukacita, meninggalkan kampungnya, beritakan Injil ke seluruh dunia. Opung Johansen tinggalkan Jerman, datang ke Tapanuli. Opung Salman tinggalkan Amerika, datang ke Tapanuli. Opung No Mensen tinggalkan Jerman, datang ke Tapanuli. Sekali lagi dulu ya. Apa kau tahu, misionaris? Apa kau kenal misionaris? Misionaris adalah pembawa kabar sukacita, meninggalkan kampungnya, ke seluruh dunia. Opung Johansen tinggalkan Jerman, datang ke Tapanuli. Opung Salman tinggalkan Amerika, datang ke Tapanuli. Opung No Mensen tinggalkan Jerman, datang ke Tapanuli. Iya, kita lihat luar biasanya. Ditinggalkan tadi kampungnya, yaitu Jerman yang sangat jauh, untuk membawa berita Injil ke Tanah Batak. Maka kita lihat luar biasanya, dengan datangnya Injil ke Tanah Batak, orang Batak tidak menyembah lagi kepada pohon. Orang Batak tidak lagi memberikan sesajen kepada orang yang sudah mati.
Orang Batak tidak lagi menyembah ke sungai-sungai yang mengalir atau ke danau Toba, tidak lagi. Tetapi orang Batak sudah memuji memuliakan Tuhan. Makanya sudah banyak gereja. Gereja sudah banyak di tanah Batak. Dari anak-anak sampai orang dewasa sudah diterangi oleh Injil Kristus. Sampai sekarang, sampai di Pulau Batam ini, kita sudah diterangi oleh Injil Kristus. Maka anak-anak, kita akan selalu memerlukan terang itu. Kita selalu memerlukan Yesus Kristus terang itu. Kenapa? Karena kita masih bisa dipengaruhi oleh sekitar kita. Kita masih bisa dipengaruhi dengan permainan-permainan, game-game yang ada di tablet atau yang ada di HP kita. Kita masih dipengaruhi dengan situasi atau teman-teman kita. Sebagai anak yang percaya kepada Yesus, yaitu terang itu tidak bisa lagi dipengaruhi oleh kegelapan dunia ini. Tidak bisa lagi. Tetapi di mana anak-anak Tuhan berada, di mana anak-anak Kristen berada, dia akan menjadi terang. Pelaku-pelaku terang. Tidak membawa kegelapan lagi. Tetapi dia harus terang. Karena itu bagaimana kamu menjadi terang? Kamu harus menerima terang yang sesungguhnya. Harus kamu percaya kepada terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Dimanapun kamu berada, bagaimanapun keadaanmu, yang sakit atau senang, kamu harus percaya kepada terang itu. Dan kamu harus hidup di dalam terang Injil Kristus. Itulah yang harus kita lakukan. Dan kita juga sebagai anak-anak yang percaya kepada terang hidup itu, kita harus mengikuti jejaknya. Kita harus mengikuti jalannya, selalu berjalan dan berjalan di dalam terang Injil, terang Tuhan. Jangan berjalan di jalan kegelapan. Jangan mau mengikuti-ikuti orang-orang yang nakal. Jangan mau mengikuti-ikuti perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu kegelapan. Tetapi berjalanlah. Bertingkahlah. Bersikaplah. Sebagai anak-anak terang. Berjalanlah di jalan terang. Dan itulah yang disenangi oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, mengikuti Yesus itu harus menjadi keputusan setiap anak. Ada juga lagu seperti itu ya, mengikuti Yesus keputusanku. Yang artinya, kalau sudah keputusanmu menjadi pengikut Kristus, mengikuti Kristus, kalau ada ibadah katanya, ibadah online sekolah minggu jam 7 katanya, tidak disuruh-suruh lagi. Karena kita sudah menjadi pengikut Kristus. Kalau katanya jam 8 itu sudah harus belajar sekolah online. Nah, tidak harus marah-marah orang tuanya. Tidak harus disuruh-suruh, tidak harus dibanguni. Tidak harus darah tinggian, naik darah tinggi orang tuanya. Tetapi kalau kamu sudah mengatakan mengikuti Yesus adalah menjadi keputusanmu, kamu harus bisa melakukan apa yang menjadi yang seharusnya kau lakukan.
waktu belajar, waktu bermain, waktunya membantu orang tua, bantu orang tua, waktunya untuk tidur, mari tidur, waktunya makan, mari makan. Jangan karena banyaknya waktu di rumah sembraut, ya, sembraut, suka-sukanya makan, suka-sukanya mau belajar, suka-sukanya mau tidur, suka-sukanya, semuanya suka-sukanya. Tidak boleh. Orang yang sudah membuat keputusan mengikut Kristus, hidupnya adalah hidup yang teratur. Hidup yang teratur adalah hidup orang yang sudah diterangi oleh firman Tuhan. Karena itu, mari anak-anak, terimalah Yesus di dalam kehidupanmu. Percayai Dia di dalam setiap waktu, bahwa dimanapun kamu berada, Tuhan itu berada di sana. Waktu kamu mencuri, ingat Tuhan ada di sana. Waktu kamu berbohong, Tuhan ada di sana. Waktu kamu jujur, Tuhan juga ada di sana. Waktu kamu belajar, Tuhan juga ada di sana. Di mana-mana Tuhan itu, kita lihat, kalau terang itu sudah datang, semua sudut-sudut rumah kelihatan. Apalagi sudut-sudut hati. Tuhan tahu, Tuhan lihat. Jadi jangan lagi suka hidup dalam kegelapan. Hidup dalam kegelapan itu yaitu berbohong, berdusta, mencuri. Tuhan lihat itu. Anak-anak sekolah minggu HKBP Lubu Baja, tidak ada lagi yang suka berbohong. Tidak ada lagi yang suka mendustai orang tuanya, bahkan yang suka mencuri. Karena Tuhan melihat. Biarlah terang Tuhan yang selalu ada di dalam hati. Amin anak-anak. Amin. Percayailah Kristus, terang hidup yang sudah datang ke dunia ini. Dan itulah yang menerangi hati dan pikiranmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Kau sudah datang ke dunia ini menjadi terang dan menerangi dunia ini, hati kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Semuanya terbuka. Semuanya bisa Engkau lihat. Karena itu kami tidak bisa bersembunyi. Dan tidak bisa berbohong, membohongi diri kami dan apa yang kami sembunyikan. Karena itu ya Tuhan, tuntunlah kami. Supaya kami senantiasa boleh hidup di dalam terang daripada firman-Mu. Kami selalu memerlukan Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan ini. Ajari kami setiap saat di dalam situasi ini, agar kami dapat mendisiplinkan diri, sehingga kami Tuhan menjadi anak-anak yang teratur, anak-anak yang berdisiplin, anak-anak yang dapat melakukan aktivitas sebagai anak sekolah. Kami harus belajar pada waktunya. Sebagai anak Tuhan, kami harus beribadah pada waktunya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan anak-anak ini kepadamu. Engkau yang senantiasa membimbing, menjagai mereka. Engkau yang menjamah hati dan pikirannya, supaya mereka menjauhkan diri dari kehidupan yang gelap, tetapi mereka hidup di dalam terang firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik semuanya, kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan,
rumah, ada baiknya kita ucapkan janji kita. 1, 2, 3. Lehono kudope yang kubedeata dan marga pustau bisi. Kita angkat pujian kita dari lagu Yesus Terang Dunia. Ayo semuanya yang nggak tahu lagunya diikutin ya. Semuanya tepuk tangan. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus penebus dosa, semua yang percaya dan selamatlah. Yesus aku terima di hatiku, dan kini aku jadi terang bercahaya dari terangmu Tuhanku, yang sinarnya tak terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya tak terus menyala, dan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Ayo yang di rumah, ini semuanya diikuti gerakannya ya. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus penebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini aku jadi terang bercahaya dari terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap selalu kasihmu sampai ujung dunia. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, sertakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita semua berdoa ya. Kita berdoa sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Horas. Yeay, sekarang kita kuis. Di dalam kotak sudah ada 10 kata yang harus adik-adik cari ya. Dan kata-katanya masih berhubungan dengan cerita firman Tuhan hari ini. Cara mencarinya boleh dengan vertikal, horizontal, atau diagonal. Jawabannya ditulis nanti dalam selembar kertas. Jangan lupa nama, horong, dan posnya. Kemudian difoto dan dikirim ke WhatsApp grup masing-masing horong atau pos ya.
Ini dia adik-adik yang sudah mengirim video ayat bulanan di bulan Agustus 2020. Bagi adik-adik yang belum kirim, ayo segera dikirim ya. Ini kan masih bulan Agustus. Untuk full videonya boleh cek di Facebook Sekolah Minggu HKBP Lubuk Baja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat